Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan dan kita akan melanjutkan pembahasan dari project yang saat ini sedang kita kerjakan, yaitu studi kasus mengenai pembuatan form FGD, di mana di video sebelumnya sudah saya bahas mengenai pembuatan layout gitu untuk halaman form tambah data peserta serta tampil data gitu ya. Nah, maka di video kali ini kita akan fokus bagaimana mengimplementasikan halaman spesifik yang tambah data ini gitu ya, menggunakan view binding untuk kemudian kita bisa tampung di kelas utamanya gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan fokus di sana. Baik, akan saya langsung lanjut saja gitu ya untuk pembuatan videonya dan live coding prakteknya. Pertama, untuk kemudian bisa mengimplementasikan layout yang tadi, rekan-rekan butuh deklarasikan dulu view binding ya, seperti biasa di dalam Gradle-nya, yaitu mendaftarkan build fitur gitu. Nah, di build features ini teman-teman tentunya tinggal mendeklarasikan aja view binding sama dengan true. Kemudian karena nanti kita akan coba memindahkan value menggunakan put extra dari halaman main activity ke detail activity, maka kita butuh Kotlin Parcelize ya. Jadi kita sekalian aja deklarasikan si Kotlin Parcelize-nya di sini nih gitu, Parcelize. Jadi ini kita lebih ke ngebungkus gitu ya pakai Kotlin Parcelize agar si objek yang kita punya itu bisa lebih mudah untuk dideklarasikan. Nah, maka langkah selanjutnya setelah Gradle-nya kita daftarkan beberapa baris coding yang baru, kita sync. Kemudian setelah beres di sync, teman-teman bikin package baru nih di bagian ini. Klik kanan dan di sini rekan-rekan bisa pilih new package. Kita bikin model ya di sini, dimana model kita ini adalah model yang sesuai dengan field inputan yang tadi udah kita buat sebelumnya. Jadi kita bikin data kelas model dan kita bikin nama variabelnya, nama variabel dari kelasnya adalah si partisipan. Bentuknya data ya, data kelas bentuknya. Oke, kita udah punya partisipan di sini. Nah, dia langsung ngasih rekomendasi gitu ya, variabel apa saja yang kemudian harus di generate. Android Studio udah ngerekomendasikan kita kasih tab aja langsung, kemudian kita sesuaikan lagi gitu. Ada name, string, telepon, oke, string, walaupun bisa juga pakai integer gitu ya, tapi saya pakai string dulu. Email, gender, string, skill. Nah, sebetulnya skill ini karena lebih dari satu ya, jadi bentuknya diganti aja jadi list dan kumpulan dari string gitu. Dan terakhir kita kasih kategori ya, dimana isinya adalah string juga karena lebih dari satu. Nah, agar nanti bisa lebih mudah untuk diimplementasikan di kelas selanjutnya ketika melempar data, maka kita akan pakai parcelize yang Android Parcel gitu. Kemudian kita bisa gunakan anotasi tersebut agar objek bisa dikirimkan lewat intent, serta kita bisa pakai parse label di bagian bawah ini ya, parse label. Tujuannya adalah agar memungkinkan si objek yang dikirim tadi itu bisa saling dikirim antar activity gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya implementasi mengenai parse label. Di sini parcelize. Sorry. Oke, setelah selesai kita langsung masuk ke kelas utama ya, rekan-rekan. Nah, di kelas utama ini kita bisa langsung deklarasikan dulu nih si layout binding yang kita udah punya tadi gitu, agar kita bisa langsung panggil seluruh komponennya tanpa harus melakukan find view by ID satu persatu dengan cara mendaftarkan ini nih, activity main binding. Nah, udah beres di sini, kita coba inisialisasi si view bindingnya di
men-create metode ini gitu ya. Caranya, nah ini udah kasih rekomendasi sama Android Studio, jadi kita langsung panggil aja binding activity main binding invert layer inverter, kemudian set content view binding roots gitu kan. Nah habis itu udah deh bisa kita langsung eksekusi gitu ya variabel-variabel yang kemudian tadi udah kita coba buat gitu ya di dalam modelnya. Nah kita tampung dulu yang pertama button ya, jadi kita akan langsung panggil dulu pakai button submit set on click listener. Kemudian di sini kita coba tampung satu-satu. Pertama dari sisi nama dulu. Nah ini adalah cara untuk menampung edit text ya. Jadi langsung edt.nama text to string. Nah jadi sesederhana ini ya kalau mau menampung value dari edit text. Dan kalau rekan-rekan lihat edt nama ini kalau kita tekan control atau command, kemudian dia akan mengarahkan ke variabel yang ada di sini edt_nama gitu. Nah, jadi udah langsung dihubungkan gitu ya ke halaman tersebut. Nah maka dari itu kita tinggal lanjutkan gitu ya untuk font dan emailnya gitu. Nah selanjutnya adalah radio button. Nah radio button pun ini kita bisa mendeklarasikan dengan cara seperti ini gitu ya. Gender jika binding radio laki-lakinya dicek maka di set radio laki-laki, kalau enggak perempuan gitu kan ya. Nah saya akan coba pakai cara lain nih untuk radio button gitu ya. Kita bisa pakai konsep seperti ini, gender pakainya when. Nah, sama artinya gitu ya, namun yang akan dicek adalah langsung kita binding gitu ya, si rad laki-laki checked laki-laki, perempuan is checked perempuan, else nya enggak gitu. Nah jadi ini codingan yang lebih sederhana dan kita udah pakai anotasi khas dari Kotlin ya, bentuknya seperti ini. Nah oke, selesai radio button. Selanjutnya setelah radio button itu adalah checkbox gitu kan ya. Nah kalau checkbox karena dia lebih dari satu, maka kita coba deklarasikan dulu di luar ya gitu kan. Deklarasikan dulu value-nya gitu ke dalam bentuk data majemuk ya. Misal di bagian atas saya pasang dulu variabel skill, bentuknya map gitu, dan saya pakai label skill set. Nah kita bisa pakai map of atau list of juga, value-nya udah deh kita bisa isi di sini ya. Nah bedanya adalah kita langsung melakukan pairing gitu, pairing antara binding yang ada di dalam ID-nya gitu ya. Nah di sini tuh binding dari CHK algo. CHK algo ini sekali lagi ID yang ada di sini ya, CHK problem solving, critical thinking, programming, design thinking. Nah itu tuh kita langsung hubungkan ke bagian yang ada di sini gitu. Jadi betul-betul tinggal di pair gitu. Nah di sini terus ada rekomendasi gitu ya, critical thinking, problem solving, dan dua yang lainnya juga. Nah ini kita tinggal cek lagi aja CHK untuk critical thinking dan CHK untuk design thinking. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selesai kita memappingkan ID yang ada di layout dengan value yang nantinya akan kita ambil. Nah terus tinggal kita ambil di dalam si button submit ini ya. Ini kan udah nih radio button. Sekarang kita si cara ngambil di dalam checkbox gitu ya. Nah caranya adalah ya, nah ini ya udah dikasih rekomendasi dan ini saya lihat masih sangat relevan ya. Jadi untuk bisa ngambil checkbox kita bisa pakai skill map filter, it first is checked map, it second. Kemudian nah ini untuk kategori pun nanti kita bisa binding pakai cara seperti ini ya. Kategori yang tadi pakai selected item to string gitu. Mungkin ini nanti bisa kita bahas. Nah tapi kita coba validasi dulu gitu ya si skill setnya ini gitu. Jika si skill setnya ini belum terpilih maka kita tampilkan toss ya,
untuk minimal dipilih salah satu skill aja dan di returnkan menggunakan set on click listener gitu ya. Nah terakhir karena checkbox udah, sekarang terakhir kita di bagian kategori. Nah karena kategori ini bindingnya udah dilakukan gitu kan ke SP kategori selected item ini, dia akan merujuk pada ID SP kategori. Namun value-nya belum kita panggil. Dimana kita bisa manggil value-nya? Nah kita bisa bikin dulu inisialisasinya di atas button submit ini gitu ya. Misal rekan-rekan bisa bikin dulu variabel lokal di atas ini, misal private file categories, misal kita kasih list of ya, list of dari si kontennya nih mau apa aja yang nantinya akan kita panggil ya 1 1 2 3 4 5 6 7. Misal yang pertama akademisi, yang kedua bisnis, ketiga komunitas misalkan, yang keempat pemerintah, yang kelima media, organisasi, kemudian NGO misalkan gitu ya. Oke, kita udah selesai nih. Habis itu kita bikin adapter gitu. Nah kita bisa bikin adapter di luar button submit ini ya. Nah ini untuk adapter si spinnernya ya gitu. Jadi kalau adapter itu bukan hanya di recycle view, karena di recycle view mah adapternya custom, artinya tuh value-nya lebih banyak, lebih kompleks gitu. Tapi kalau misalkan value-nya cuma satu string aja, maka teman-teman tinggal bikin variabel lokal untuk adapter, jenisnya adalah array adapter. Kemudian kita bisa panggil di bagian ini this, dan kita bisa pakai bawaannya nih, yaitu Android R layout gitu titik simple. Nah spinner item isinya adalah kategoris yang udah kita buat di atas tadi. Kemudian si file adapter yang udah kita buat tadi tinggal di set ke drop down view resource, dan isinya adalah Android R layout, kemudian simple spinner drop down item. Habis itu udah deh kita binding si value dari SP kategorinya yang tadi udah ada di dalam adapter ke dalam layoutnya gitu. Nah ini kita udah ngeset spinnernya ya, pilihan yang ada di dalam radio bud di drop downnya si spinner. Habis itu di dalam buttonnya spinner itu implementasinya cukup segini aja nih, yaitu binding SP kategori selected item to string dimasukin ke variabel kategori gitu ya. Nah udah nih sampai sini kita tinggal kasih validasi ya, tambahan gitu ya. Jika nah ini nih, jika inputan yang tadi kita udah set di atas ini masih kosong gitu, maka kita kasih message gitu kalau semua fieldnya harus diisi, kemudian di returnkan set on click listener. Terakhir di bagian submit button gitu ya, di sini kita bisa pindah halaman gitu ya. Tapi sebelum pindah halaman, sebenarnya kalau pindah halaman kan cukup gini aja ya. Jadi kita tinggal intent this detail activity, karena kita udah bikin, kemudian di start ya activity-nya kita pasang intent. Namun kita kan mau nampung value object yang ada di atas tadi. Nah maka kita bisa bikin variabel lokal namanya file participant, kemudian kita tampung nih nama ini dapatnya dari atas ini, phone, email, gender gitu ya, kemudian ada skill set dan ada kategori gitu. Ini kita tampung ke objek partisipan yang ada di sini, kemudian kita kasih put extra gitu ya, agar bisa dilempar si objek partisipannya ke halaman selanjutnya gitu. Oke. Untuk video kedua di studi kasus ini dicukupkan sampai sini dulu gitu ya. Di video ketiga nanti, di video terakhir kita akan mengeksekusi bagian detail activity-nya. Oke, saya tutup video kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan hatur nuhun.